Alhamdulillah teman-teman masih diberikan sehat semua ya. Meskipun di tengah harga panenan bebek yang mulai lesu kembali. Nah, bagaimana kondisi perbebekan hari ini? Apakah menjadi ancaman atau peluang bagi peternak pemula? Kita bahas di video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Way Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Semoga usahanya tambah lancar, tambah berkah, dan tambah berlimpah. Ya, Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita masih diberikan sehat hari ini. Meskipun di tengah kondisi ekonomi yang luar biasa lesunya ya. Bahkan di tingkat peternak bebek saja juga merasakan dampak yang begitu luar biasa. Harga panen mulai merosot ya. Tidak hanya merosot tapi juga tidak laku. Nah, ini kemarin padahal kita mulai menikmati harga yang mulai naik ya beberapa pekan kemarin, namun pekan ini mulai turun kembali dan kabarnya banyak peternak juga yang tidak bisa menjual hasil panennya ya, karena banyak pedagang atau tengkulak yang juga kesulitan untuk menjual hasil panennya. Nah, mungkin ya permintaan dari resto menurun, permintaan daging bebek menurun, sehingga berdampak pula pada bagaimana penawarannya juga kan itu ya. Ini tentunya menjadi keresahan kita bersama, menjadi PR bagi kita bersama. Namun di satu sisi kita anggap ini ancaman ya, memang ancaman terhadap bagaimana keberlangsungan usaha ternak bebek pedagang ini. Di satu sisi kalau kita mau jeli, ini juga bisa menjadi peluang bagi para peternak yang mampu untuk bertahan. Nah, ini sedikit cerita teman-teman semuanya ya. Di penetasan sendiri kita juga mengalami penurunan permintaan ya. Meskipun produksi kita juga menurun karena kemarin kita dapat musibah, salah satu peternak kita dapat musibah indukannya terkena penyakit ND ya. Jadi sehingga produksinya telur turun, bebek ini nggak mau makan, ya otomatis kualitas telurnya juga berkurang sehingga banyak telur yang infertil. Nah, dari satu sisi kita bisa melihat bahwa peternakan ini satu lingkaran teman-teman ya. Kita bisnis itu harus kolaborasi. Saya nggak bisa berdiri sendiri, saya juga harus berkolaborasi dengan peternak indukan, saya juga berkolaborasi dengan pedagang. Yang itu ketika kita saling menjaga amanah, maka siklus atau cash flow kita juga akan berjalan dengan lancar. Satu sisi atau satu bagian saja itu bermasalah, maka berdampak pada bagian yang lain. Nah, ini pentingnya kita untuk saling peduli ya, untuk bisa mengantisipasi ataupun kalau sudah terjadi masalah seperti ini kita bisa memberikan solusi yang cepat dan tepat. Memang permintaan menurun, namun produksi kami juga menurun juga. Jadi dari sisi cash flow juga tidak begitu signifikan saya berdampaknya. Tapi beda dengan kasusnya peternak atau penetas lainnya yang mungkin ini lagi puncak-puncak produksinya, yaitu pasti akan berdampak pada cash flow yang dimiliki. Nah, pasti akan nyandat itu ya, akan apa istilahnya seret atau tersendat-sendat cash flow-nya. Ya, ada satu sisi kemarin saya dapat cerita juga, ada peternak pemula ini teman-teman. Ya, peternak pemula yang dia punya modal. Nah, dengan modal yang besar itu dia langsung pelihara 3.000 ekor, bayangkan. Jadi peternak bebek pedaging yang itu langsung melihara 3.000 ekor. Ini saya belum pernah kebayang gitu ya. Ya, bagi saya pribadi saja, kita memulai untuk ternak bebek pedaging ini kan beda dengan ayam broiler ya. Karena memang ayam broiler itu dagingnya kan masuk pada kategori kebutuhan pokok lah ya. Karena semua membutuhkan itu. Tapi untuk bebek sendiri, daging bebek sendiri itu kan yang penikmatnya atau konsumennya kan tidak sebanyak ayam broiler.
Dia berani, peternak pemula ini ya di daerah Blitar juga berani melihara 3.000 ekor. Dan kemarin saya dapat ceritanya, sekarang bingung untuk menjualnya karena sudah waktunya panen, pasar lesu, pedagang-pedagang pada kesulitan untuk jual, sehingga yang waktunya panen tidak bisa dipanen. Dampaknya apa? Tiap hari ngasih pakan, kerugiannya berlipat. Masya Allah. Sehingga kemarin pedagang saya atau langganan saya itu sampai dimintai tolong itu ya, sampai nangis-nangis orang ini. Kasihan tadi ya, kasihan sekali pengusaha ini. Tapi ya bagaimana kondisi pasar seperti ini? Nah, ini satu sisi kita menganggap ini ancaman ya. Nah, dan juga ini pelajaran bagi kita, bagi seorang pemula, peternak bebek pedaging, dia pemula, maka pelajari dulu. Saran saya senantiasa di setiap video saya katakan pelajari dulu ya. Detail-detailnya termasuk pola-pola, bagaimana pemasarannya, strategi pemasaran itu kita harus pahami dulu, baru kita meningkatkan jumlah populasi yang kita miliki. Nah, itu bisa meminimalisir resiko gagal jual dan lain sebagainya. Kalau kita belajarnya dari step by step gitu ya, perlahan-lahan lah. Kita tidak terbawa ambisi dengan iming-iming untung yang besar dan lain sebagainya. Banyak kasus yang semacam ini. Di satu sisi itu ancaman, di satu sisi saya melihat ini peluang. Gitu. Maka bagi siapa peluang ini? Bagi peternak yang bisa bertahan di kondisi sulit semacam ini. Nah, mereka yang sudah paham pola, sudah paham pemasarannya, dia mampu bertahan di masa-masa kritis seperti ini, maka ini menjadi peluang besar bagi mereka untuk nanti bisa panen di masa-masa harga yang tinggi. Bagi saya pribadi, di waktu ini saya mulai pelihara rutin ini teman-teman ya. Yang awalnya kita hanya sekedar sisa dari penjualan DOD ya, sisa dari jumlah DOD yang tidak terjual gitu ya, istilahnya sortiran, DOD sortiran. Nah, ini mulai dari pekan kemarin kita sudah mulai DOD-in 1 pekan sekali, nggak banyak sih, cuma 100 ekor 1 pekan sekali. Dan saya memang masih melihat satu peluang yang itu saya ya semoga ya, insya Allah ini prediksi saya, mitigasi resikonya sudah terbaca dan saya berani untuk pelihara 100 ekor per hari mulai pekan kemarin itu. Nah, kita mulai dari sedikit saja. Yang penting ada rutinitas penjualan, punya pedagang yang amanah, sehingga kita tidak terlalu memikirkan atau tidak terlalu dipusingkan dengan bagaimana penjualannya nanti. Nah, teman-teman semuanya, ini penting ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bisnis, tapi kita sebelum bisnis itu atau usaha terutama di bidang ternak bebek pedaging, kita juga harus paham ilmunya dulu. Ya, baik ilmu bisnisnya maupun akad-akad yang sesuai dengan syariah, agar bisnis kita untung dan menghasilkan berkah. Itu yang dua hal yang penting dalam dunia bisnis bagi seorang muslim itu ya, untung dan berkah. Maka di sini teman-teman semuanya, kita punya program baru ya, khusus bagi teman-teman yang serius untuk belajar tentang ternak bebek pedaging dengan cara budidaya yang benar dan juga ingin hasilnya yang berkah. Kita ada program langganan live streaming YouTube. Nanti kita akan bahas detailnya di live streaming itu. Kita bisa interaksi sebebas-bebasnya, interaksi dengan berbagai macam problem teman-teman yang miliki, nanti bisa kita diskusikan ya, kita obrolkan bareng. Kalau saya ada rekomendasi solusi akan saya berikan sesuai dengan pengalaman yang sudah kami miliki. Ya, jangan lupa bagi teman-teman yang serius bisa klik tombol berlangganan di channel YouTube ini. Kita ketemu di live streaming nanti ya. Semuanya akan kita berikan khusus bagi mereka yang berlangganan. Ada materi khususnya, bisa interaksi secara langsung, dan ada rekaman live streamingnya. Jadi kalau teman-teman kelewatan, belum bisa ikut live streamingnya, jangan khawatir, live streamingnya bisa diputar kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan pengalaman yang kita miliki.
Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kali ini. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga tambah bermanfaat, menambah kebermanfaatan untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas B Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.